Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 10 April tahun 2025. Bab 3427. Anda seorang ahli. Bab 9441 sampai dengan bab 9445. Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Jarang baginya kehilangan akal tentang suatu hal dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi itulah yang terjadi sekarang. Jika Tawana bersikeras menciumku melalui topeng, maka sebagai pria dewasa, aku akan membiarkan dia menciumku. Inti masalahnya adalah gadis ini tidak akan berhenti berciuman. Siapa yang dapat tahan terhadap hal itu? Yang lebih penting adalah kita sekarang berada di atas panggung. Ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan di depan umum. Berapa banyak orang yang ada di tempat umum? 100 orang cukup untuk menjadikannya tempat umum. Ada puluhan ribu orang di sini. Lagi pula, setelah malam ini, siapa yang tahu berapa puluh juta orang akan menonton video terkait secara daring. Sekalipun Ye Chen memiliki kondisi mental yang baik, dia tidak dapat menahannya. Namun Tawana tidak peduli. Dia sama sekali tidak peduli. Jadi bagaimana jika yang menonton ada puluhan ribu orang? Apa masalahnya? Saat Anda berkencan dengan seseorang, bukankah ada puluhan juta orang yang memperhatikan? Setiap kali aku jatuh cinta, aku akan menjadi berita utama hiburan global. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Lagi pula, apakah kesempatan untuk memeluk dan mencium Ye Chen begitu mudah didapat? Tentu saja saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Jadi, dia dengan lembut mengingatkan, lagunya sudah berakhir. Tawana tahu lagunya telah berakhir. Tetapi dia masih memeluk Ye Chen erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Seolah-olah dia takut Ye Chen akan menghilang begitu saja. Ye Chen tidak punya pilihan selain mengancamnya dengan suara rendah. Jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak akan tampil di 3 pertandingan berikutnya. Mendengar hal itu, Tawana langsung terkejut dan berkata, kalau begitu, kamu tidak boleh berbuat curang dalam 3 permainan berikutnya. Setelah berkata demikian, dia segera melepaskan Ye Chen, menyeka air matanya pelan-pelan, lalu berbalik untuk menemui Gu Qiuyi untuk mengucapkan selamat tinggal. Para penonton di tempat kejadian tertegun untuk waktu yang lama. Tetapi tiba-tiba mereka melihat Tawana berbalik, memegang tangan Gu Qiuyi, dan membungkuk kepada para penonton bersama-sama. Tidak seorang pun bereaksi untuk beberapa saat. Tawana tahu bahwa penampilannya tadi memang agak terlalu tiba-tiba. Jadi dia hanya bisa berbohong. Maaf, lagu tadi benar-benar terlalu mendalam. Saya juga sangat tersanjung mendapat kesempatan untuk menyanyikan lagu ini bersama Qiuyi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Qiuyi. Terima kasih Yanjing. Ketika para penonton yang tercengang mendengar ini,
Mereka menyadari bahwa Tawana terlalu tenggelam dalam perannya, dan mereka tidak dapat tidak mengaguminya sejenak. Ratu memang ratu, dan dia lebih banyak berinvestasi secara emosional dalam bernyanyi dibandingkan orang-orang biasa. Kemudian gemuruh tepuk tangan terdengar dari para penonton, dan suasana seluruh konser mencapai klimaksnya pada momen ini. Ye Chen akhirnya menghela napas lega. Meskipun dia dan Gu Qiuyi menaiki lift ke panggung untuk pertunjukan, itu semua demi efek penampilan lagunya. Sekarang pertunjukan telah usai. Sebagai seorang penari, ia tidak boleh meninggalkan panggung bersama para bintang di dalam lift. Jadi dia berbalik dan melangkah meninggalkan panggung. Pada saat ini, sebagai tamu konser ini, penampilan Gu Qiuyi berakhir di sini. Jadi dia mengangkat mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas undangan dari Turner. Merupakan kehormatan besar untuk tampil di panggung yang sama dengannya." Pada saat yang sama, atas nama Yanjing, saya ingin menyampaikan sambutan yang tulus kepadanya. Saya berharap dia akan memiliki kesempatan untuk datang ke Tiongkok dan Yanjing lebih sering di masa mendatang. Saya juga berharap semua orang dapat menikmati malam ini. Terima kasih semuanya. Saya Gu Qiuyi. Selamat tinggal. Adegan itu sekali lagi diwarnai tepuk tangan dan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Bagi penonton yang membayar untuk menonton pertunjukan Tawana, malam ini memang merupakan pesta audiovisual yang langka. Penonton yang sudah menyukai Gu Qiuyi tentu saja sangat senang, dan mereka yang ingin tahu lebih banyak tentangnya juga memiliki kesan baik tentang Gu Qiuyi setelah pertunjukan malam ini. Setelah itu, Gu Qiuyi dan Tawana berpelukan lagi. Tawana memeluknya erat-erat dan berbisik di telinganya dengan malu, "Maafkan aku, Qiuyi, aku benar-benar tidak bisa menahannya." Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu meminta maaf padaku? Aku bukan istri saudara Ye Chen." Setelah itu, dia menepuk punggungnya dan berkata, "Lakukan dengan baik. Aku akan turun sekarang." Tawana sangat tersentuh dan mengangguk dengan enggan. Gu Qiuyi naik ke atas lift, membungkuk kepada hadirin lagi, dan melambaikan tangan, sambil berkata, "Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda. Sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, lift mulai menyala dan Gu Qiuyi menghilang dari panggung. Pada saat ini, Tawana telah menyesuaikan pola pikirnya, dan saat pendahuluan untuk karya musik berikutnya berbunyi, dia kembali membenamkan dirinya dalam penampilan solonya. Saat ini, setelah Ye Chen turun dari panggung, dia langsung pergi ke ruang ganti. Dia menghapus semua riasannya, mengenakan pakaiannya, dan menatap dirinya di cermin, merasa kurang lebih tidak berdaya. "Kalau saja aku tahu hal ini akan terjadi setelah ceramah itu, aku tidak akan pernah setuju untuk berdansa dengan mereka. Saya adalah orang yang peduli dengan harga diri saya. Jika suatu hari identitas saya terbongkar, apakah saya masih memiliki harga diri yang saya butuhkan?" Tepat saat aku tengah memikirkan hal itu, terdengar ketukan di pintu. Ye Chen berkata, "Masuklah."
lalu melihat Gu Qiuyi masuk sambil tersenyum. Saudara Ye Chen, dia mendatangi Ye Chen dan berkata dengan lembut, "Kakak Ye Chen benar-benar beruntung dalam cinta malam ini." Ye Chen merasa sakit kepala. Keberuntungan macam apa ini? Aku hampir mati karena malu. Gu Qiuyi menghampiri Ye Chen, menatapnya lekat-lekat, lalu berkata sambil tersenyum, "Bintang top yang cantik sekali, Audio milik berinisiatif Software untuk Channel. memelukmu di atas panggung dan menciummu. Bukankah ini keberuntungan bunga persik?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan serius. "Tidak. Tentu saja tidak. Aku tidak punya perasaan seperti itu padanya. Paling-paling, dia hanya setengah pasangan dan setengah teman. Setelah dia melakukan ini, aku ingin menghilang dari panggung. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai keberuntungan romantis?" Gu Qiuyi sengaja berkata, "Oh," dan berkata dengan malu-malu, "Jadi ini tidak dianggap sebagai keberuntungan dalam percintaan." Definisi keberuntungan dalam percintaan menurut saudara Ye Chen sangat tinggi. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghampiri Ye Chen dan bertanya, "Kakak Ye Chen, aku ingin tahu, apakah ini termasuk keberuntungan romantis?" Ye Chen masih bingung. "Apa?" Gu Qiuyi tersenyum dan menyimpan rahasia itu, sambil berkata, "Itu saja." Setelah berkata demikian, sebelum Ye Chen sempat bereaksi, dia langsung berdiri berjinjit dan mencium bibir Ye Chen dengan erat menggunakan bibirnya yang lembut dan kemerahan seperti buah ceri. Ye Chen kembali terkejut dan dia bahkan tidak sempat bereaksi. Ketika bibir mereka saling menempel erat, ketika dia merasakan sentuhan hangat dan lembut bibir Gu Qiuyi, juga rasa manis yang samar-samar, seluruh otaknya terasa pusing. Tetapi dia juga merasakan denyutan yang berbeda. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, tetapi Gu Qiuyi tampaknya tidak ingin berpisah darinya saat ini. Dia menutup matanya dan menciumnya dengan hati-hati dan rakus. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, Ye Chen, kamu adalah seorang master. Earl of Pokinhui ingin membunuhmu tetapi gagal. Bagaimana mungkin kamu diserang oleh dua wanita satu demi satu? Kamu merendahkan dirimu sendiri." Bersambung.